Halo, pada video ini kita akan explore terkait Udu, yaitu bagaimana cara mengubah setting format laporan keuangan pada Udu kita. Di sini kita akan coba ubah format dari laporan keuangan, yaitu balance sheet dan profit and loss. Jadi di Udu itu sebenarnya sudah ada ya format defaultnya untuk laporan balance sheet and profit loss, tapi untuk Indonesia format tersebut kurang sesuai gitu. Jadi di Indonesia kurang cocok format yang dibuat default oleh Udu. Nah, di sini kita akan coba ubah dan kita akan jelaskan bagaimana cara untuk mengubahnya. Jadi kalau kita ingin ubah, terlebih dahulu kita install dulu modul accounting-nya ya. Di sini sudah saya install modul accounting ya. Kemudian langsung saja kita ke accounting. Nah, kalau kita lihat di sini reporting-nya, yang pertama untuk profit and loss-nya, kalau kita print untuk formatnya sangat kurang sesuai ya dengan format yang ada di Indonesia. Untuk format yang ada di Indonesia, di sini saya punya contoh lah cuan yang baku yang biasa digunakan untuk laporan profit and loss di Indonesia. Jadi di Indonesia itu untuk penjualan itu dipisah dari sama expense-nya, income sama expense-nya dipisah. Terus di sini tidak ada minus ya untuk angka-angkanya. Terus nanti ada laba rugi kotor, sama beban juga terpisah, pendapatan lain-lain juga terpisah, dan ada laba rugi bersih. Sedangkan kalau kita lihat default yang dari Udu yang barusan kita download, di sini ada income iya, ada expense, tapi di sini expense-nya negatif ya, ada tanda minusnya. Nanti kita akan buat cara mengubahnya. Dan di sini tidak ada seperti yang tadi laba rugi kotor sama laba rugi bersihnya. Kemudian ini juga kalau kita lihat expense-nya masih digabung-gabung gitu. Padahal masih ada di sini yang beban kayak rent expense gitu kan. Dan untuk income-nya udah pas ada di sini yang harusnya termasuk dalam other income gitu. Nah, itu akan kita pisah-pisah. Oke, langsung saja caranya kita ke configuration, kemudian ke akun report. Nah, di sini biar lebih gampang kita melihatnya, langsung aja group by parent report. Jadi di sini yang undefined ini adalah nanti yang parentnya ya. Ini sebenarnya bisa kita lihat di sini ada profit and loss sama balance sheet. Jadi ini profit and loss sebagai parent, dan kalau di sini ada nanti chart-nya yaitu income dan expense. Makanya tadi di laporan ini ada income dan expense ya. Oke. Jadi kalau kita ubah ini, yang pertama untuk income-nya. Oke, di income ini bisa langsung kita edit aja. Oke, namanya nggak apa-apa, tetap income. Kemudian sequence-nya ini nanti menunjukkan sequence-nya ke bawah ya, berapa banyak yang akan ditampilkan. Kita misalkan aja kalau ada max-nya misalnya 10 sequence gitu, nggak apa-apa. Dan ini ada reverse sama preserve balance. Nah, reverse balance cycle ini tujuannya apa? Jadi kalau kita mau membuat catatan akuntansi income itu kan sebenarnya bertambah di kredit ya, yang bertambah di debit itu adalah kas. Jadi kita reverse supaya nanti hasilnya jadi positif gitu, biar nggak di kredit. Oke, jadi ini reverse balance cycle. Kemudian parent-nya adalah profit and loss, type-nya akun type, financial report style-nya automatic formatting. Nah, di sini display detailnya display children with hierarchy. Ini bebas saja, teman-teman mau pilih no detail berarti nanti tinggal yang ditampilkan income-nya saja. Kalau display children flat nanti ditampilkan children-nya secara flat ya. Ini nanti ditampilkan children-nya secara hierarki kalau ada bagian-bagian dari income-nya. Nah, ini mau kita pisah juga antara other income dengan income. Jadi ini yang income, other income kita hilangkan saja, cuma income saja. Oke, langsung kita save.
Oke, kemudian untuk expense-nya, di sini kita lihat dulu expense-nya, kita edit. Untuk sequence-nya bebas mau berapa, tapi kita misalkan ada nanti misalnya ya 30, berapa aja sih bebas yang mau ditampilkan gitu. Kemudian ini sign on report-nya reverse balance sheet. Kenapa ini reverse balance sheet benar atau salah? Jadi kalau untuk expense kan expense ya bertambah di debit ya. Jadi harusnya reverse ya, reverse balance sheet. Oke, caranya benar profit and loss, type-nya akun type, kemudian financial automatic formatting, display children with hierarchy nggak apa-apa, teman-teman bebas mau bagaimana tampilannya, yang penting nanti kita kelompokkan ya antara income, expense, kemudian ada laba rugi kotor sama laba rugi bersih. Kemudian ini untuk expense-nya ini kita masukkan cost of revenue, expense sama depreciation. Kita khususkan cuma sebenarnya tidak apa-apa sih. Yang ini kan termasuk golongan dari expense semua. Dan kalau biar langsung satu ini aja, kita buat aja no detail aja atau display children flat. Jadi nanti tinggal expense aja yang ditampilkan gitu. Kemudian ini kita save. Oke, kemudian kita kan di sini mau buat apa tadi, laba rugi kotor sama laba rugi bersih ya. Kita buat langsung create di sini. Kemudian laba rugi kotor. Nah, laba rugi kotor untuk sequence-nya bebas mau berapa. Misalnya siapa tahu ada catatan-catatan lain ya, kita misalkan saja kalau di sini, kalau kita mengikut di sini sih laba rugi kotor itu kita bisa buat sequence-nya 30 ya. Tapi ini bebas tergantung kebutuhan saja. 30, kemudian parent-nya di sini adalah profit and loss, type-nya di sini adalah akun type ya. Oke. Kemudian display children flat. Nah, di sini laba rugi kotor itu berarti hasil dari income sama expense ya. Jadi berapa income, berapa expense-nya ya. Tapi kita tadi mau pisah ya antara expense sama cost of revenue. Jadi ini untuk laba rugi kotor cukup income sama cost of revenue. Nanti yang di sebelumnya tadi yang di expense nanti kita pisah saja biar lebih detail. Ini oke, kita save. Tadi yang di sini yang di expense kita buat cuma cost of revenue saja. Kita edit. Oke. Kita save. Kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu laba rugi bersih ya. Laba rugi bersih. Nah, sequence-nya kalau di sini bisa dibuat dari totalnya semua ya, harus dari totalnya semua, berarti ini sequence-nya 60. Ini reserve balance sheet. Oke, parent-nya profit and loss, view, account type ya. Ini berarti dari semua ada income nanti di dalamnya, expense sama other income juga ada ya, sama cost of revenue sama depreciation juga. Oke, select, kemudian save. Oke, kalau kita lihat sekarang laporan laba rugi profit and loss-nya tentunya udah berubah ya. Jadi nanti udah ada income, expense, laba rugi kotor sama laba rugi bersih. Coba kita print. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah di print. Ini dia. Coba kita lihat bentuk laporannya sekarang. Nah, di sini sudah ada income, kemudian laba rugi kotor, laba rugi bersih sama expense. Nah, ini kurang berurutannya. Kebetulan di sini tidak ada expense ya. Jadi sama laba rugi kotor dan laba rugi bersihnya masih ini ya,
negatif. Berarti tadi kita buat dalam bentuk reverse. Kita bisa ubah. Yang tadi untuk expense kita edit, kita masukkan aja ya semua depreciation sama expense-nya juga kita masukkan aja. Tidak perlu kita kita kelompokkan. Itu tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Oke. Kita save. Kemudian kita coba lihat financial report-nya. Nah, oke. Laba rugi kotor, income, expense, laba rugi kotor, laba rugi bersih. Kita coba cek ya reportingnya sekarang. Oh iya, tadi laba rugi kotornya kita buat dalam reserve ya, yang harusnya bentuknya adalah reserve ya. Oke, kita save. Sama satu lagi yang laba rugi bersih juga bentuknya harusnya reserve ya. Reserve. Oke, kita save saja. Oke, ini langsung saja kita coba lihat contoh format laporannya sekarang setelah kita ubah. Ini dia. Oke, jadi sudah bagus ya untuk format laporannya, profit and loss-nya. Ini sudah ditampilkan berapa income-nya, berapa expense-nya. Oh, ini bisa sih kita hilangkan yang fixed income ini. Jadi kita buat saja untuk income tadi tidak ada children ya. Yang income ini edit. Jadi ini nggak usah ada children yang ditampilkan. Jadi langsung income nantinya. Biar lebih mudah kita bacanya. Oke, kalau kita print berarti nanti ada income, expense, lapor laba rugi kotor sama bersihnya. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi formatnya cukup simpel ya, tapi sebenarnya kurang detail sih. Apa aja income, apa aja expense-nya kurang dijabarkan di sini. Tapi sudah dapat kita baca ya di sini berapa income-nya, berapa expense-nya, berapa laba rugi kotornya, berapa laba rugi bersihnya. Laba rugi kotornya udah jelas sama laba rugi bersihnya. Oke. Kemudian yang kedua di sini kita ingin mengatur format dari balance sheet ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk balance sheet kita coba cek reporting, kemudian kita lihat balance sheet. Nah, kalau kita print di sini kita tunggu sebentar. Sebenarnya untuk format yang balance sheet ini sudah cukup sesuai sih yang di kebutuhan di Indonesia. Tapi bisa kita lihat juga di sini ya untuk balance sheet di sini sedikit lebih detail ya. Ada aktiva, kemudian ada aktiva tidak lancar, kemudian ada hutang dan modal, ada modal gitu. Kemudian di sini ada laba rugi tahun lalu, laba rugi tahun berjalan, ada modal juga. Kita akan coba sesuaikan ya dengan bentuk yang ada di sini. Kemudian di sini ada debit kreditnya. Kita coba cek hasilnya untuk balance sheet. Jadi default yang ada di Odoo balance sheet-nya seperti ini ya. Ada aset, ada liability, sama profit and loss-nya. Sama kayak tadi ini masih ada negatif ya. Jadi ini harusnya kita ubah atau kita reverse gitu. Oke. Sama kayak tadi saya akan mempersimpel ya untuk balance sheet-nya. Ini semua nanti jadi reverse. Oke. Langsung saja kita ubah di balance sheet-nya. Configuration, akun report. Kemudian kita tampilkan berdasarkan parent-nya dulu. Kemudian kita ke balance sheet sekarang. Nah, di balance sheet ini ada aset sama liability. Ini dulu yang kita urus ya, aset sama liability-nya. Untuk asetnya kita ubah, kemudian kita aset kan kalau kita di catatan keuangan di akuntansi itu tambah di debit ya. Berarti udah pas ya harusnya. Sequence-nya
kita sesuaikan sama sini aja, siapa tahu untuk kebutuhan kedepannya gitu. Atau mau kita ubah namanya jadi aktiva, bisa, tinggal ubah aset ini jadi aktiva kayak gini udah bisa, tapi aku lebih suka pakai nama aset ya. Aset, kemudian sequence-nya kita misalkan 10 saja. Kemudian ini preserve balance sheet udah benar ya. Kemudian parent-nya adalah balance sheet, type-nya akun type, financial report-nya otomatis, ini display with hierarchy, jadi nanti biar ditampilkan juga yang cash in bank, petty cash, sampai yang ini ya, akun depreciation ini. Tapi tampaknya nggak usah kita tampilkan ya, saya lebih suka yang flat aja, jadi nanti cukup aset aja gitu, berapa asetnya, biar lebih simple. Oke. Kemudian untuk liability-nya coba kita ubah. Ini kita edit. Ini tab-nya view ya untuk liability. Kalau liability di sini kan jadi di sini ada yang satu yang view, kemudian di sini ada yang akun type ya. Jadi ini type ini kalau dia view berarti ini tidak ada value-nya ya. Tapi kalau kita buat dalam bentuk akun type nanti ada value-nya gitu. Ini hanya menampilkan saja, hanya melihat saja gitu. Jadi ini bisa kita buat ke akun type aja. Kemudian sequence-nya di sini untuk liability kira-kira berapa ya? Bisa 20 lah kita buat liability. Sebenarnya tergantung kebutuhan ya, mau berapa banyak transaksi yang dilakukan gitu. Kemudian untuk liability biasanya apa aja sih yang ada di liability? Coba kita lihat ya. Ada hutang ya, modal, hutang. Ada hutang dan modal ya untuk liability-nya. Sebenarnya liability itu hutang ya. Oke. Ini butuh ilmu akuntansi sedikit ya. Coba kita cancel dulu. Ini juga kita discard dulu. Kita coba cek financial report. Oke. Jadi liability yang ditampilkan di sini ini adalah liability yang ini ya, yang ada liability sama profit loss to report-nya yang ada di sini. Jadi kita mau ubah liability di sini bentuknya jangan negatif gitu. Berarti yang ini kita ubah dulu dia ke reverse ya, biar nanti positif. Oke, nanti dia menampilkan liability-nya. Kemudian untuk ini liability yang bentuk akun type ini juga kita reverse dulu ya. Liability di sini, edit, reverse, sequence-nya kita kira-kira aja 20 gitu. Oke, kemudian kalau kita ingin menampilkan ini boleh, tapi aku lebih suka nggak usah ditampilkan aja sih. Jadi ini flat aja lah. Nanti ada liability sama aset gitu. Berapa asetnya, berapa liability-nya gitu aja. Sebenarnya tergantung keinginan ya, kebutuhan juga. Jadi kalau di sini kan tadi aku buat di sini udah langsung ya. Jadi kalau kita print sekarang pasti ada aset, liability, dan profit loss to report. Ini kita reverse juga karena di sini negatif ya untuk profit loss to report. Tapi saya memilih ada negatif ya. Jadi kelihatan kalau dia negatif berarti dia loss, kalau dia positif berarti dia profit gitu. Jadi nggak apa-apa, ini preserve aja, kita save. Oke, kita coba lihat reportingnya untuk balance sheet-nya. Langsung saja kita print. Oke, coba kita lihat. Nah, sangat simpel ya. Sebenarnya ini kurang bagus sih untuk laporan keuangan, tapi
Saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana cara mengubah tampilan laporan balance sheet ini dan apa yang akan terjadi jika hal-hal tadi kita otak-atik gitu. Jadi ini bisa kita lihat di sini asetnya berapa, liability-nya berapa. Oke, kemudian profit and loss report-nya. Jadi ini ada lulus ya, minus 187. Kalau mau kita tampilkan detail-detail tadi bisa seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Tinggal kita ubah aja tampilannya ke dalam bentuk hierarki ya. Jadi ini jangan bentuk flat, save. Kemudian yang liability juga. Jadi biar kelihatan semua transaksi, laporan transaksinya gitu. Oke, udah ke save. Kita coba cek. Kita print. Oke. Nah, di sini pasti ditampilkan detail-detailnya ya semuanya. Oke, jadi begitu cara untuk mengubah format laporan balance sheet dan profit and loss ya. Bagaimana tadi membuat parent sama child-nya menampilkan semua hierarkinya, kemudian kita juga bisa membuat baru apa yang mau kita laporkan di balance sheet-nya, apa yang mau kita laporkan di profit and loss-nya. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih.